Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal Aditya Setianto, kelas IK 5, akan mempresentasikan tentang materi komunikasi dan perubahan dalam pembangunan. Yang pertama ada fungsi komunikasi bagi perubahan. Menurut Mikselan dalam Nasution Zulkarnain tahun 1992, analisa yang paling orisinal dan provokatif adalah komentarnya yang berhubungan langsung dengan masalah komunikasi, yakni perihal pentingnya opini publik bagi pembangunan. Dalam pembangunan ekonomi, kekuatan yang merangkum masyarakat adalah bergerak dari tradisi yang melembaga ke opini publik yang dapat mengakomodir perubahan dan hubungan interpersonal yang spesifik serta fungsional. Inkeles dan Smith dalam Jahi Amri tahun 1988 berpendapat bahwa komunikasi massa, pendidikan massa, dan industrialisasi merupakan beberapa cara sosialisasi yang paling penting. Menurut Lerner 1958, Pai 1963, dan Sharham 1964 dalam Jahi Amri 1988 mengatakan bahwa komunikasi pembangunan juga menggunakan tetesan ke bawah. Dari berbagai ulasan yang dikemukakan, terdapat beberapa peran komunikasi dalam modernisasi, yaitu yang pertama, komunikasi persuasif akan mempengaruhi perubahan nilai-nilai, sikap mental, perilaku, kepribadian yang kreatif, motivasi untuk berprestasi yang sangat mendukung terwujudnya modernisasi. Komunikasi persuasif akan mempengaruhi nilai-nilai budaya untuk berorientasi ke masa depan, sehingga setiap individu akan mempunyai motivasi untuk berkarya, berinovasi, bersikap hemat untuk menabung, disiplin, yang sangat berperan dalam modernisasi. Yang kedua, komunikasi interaktif dalam bidang pendidikan formal dan non-formal sangat berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk dapat berkarya, disiplin, bertanggung jawab, berprestasi, dan berkualitas merupakan faktor yang sangat penting dalam modernisasi. Demikian pula komunikasi interaktif dalam pengasuhan di rumah tangga sangat menentukan keberhasilan generasi penerus dalam melaksanakan program-program. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yang pertama kepercayaan dan daya tarik komunikator. Yang kedua, message yang dapat dimengerti dan logis. Yang ketiga, saluran yang tepat. Yang keempat, halayak. Yang kelima, efek atau tujuan akhir komunikasinya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Menurut Devler, melibatkan 4 faktor. Yang pertama, proses komunikasi dipengaruhi oleh label sosial budaya pelakunya. Yang kedua, proses komunikasi dipengaruhi oleh faktor hubungan sosial di antara pelakunya. Yang ketiga, proses komunikasi dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Yang keempat, proses komunikasi dipengaruhi oleh pengaruh komunikasi sebelumnya. Selanjutnya ada tahapan perubahan dalam komunikasi. Dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial atau social change. Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Namun begitu, komunikasi juga tak akan lepas dari konteks sosialnya. Selanjutnya ada komunikasi dalam perubahan masyarakat. Kaitannya, perubahan sosial menyangkut aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pola pikir dan sikap masyarakat menyangkut persoalan sikap masyarakatnya terhadap berbagai persoalan sosial dan budaya di sekitarnya yang berakibat terhadap
pemerataan pola pikir baru yang dianut oleh masyarakat sebagai sebuah sikap yang modern. Contohnya, sikap masyarakat terhadap pekerjaan bahwa konsep dan pola pikir lama tentang pekerjaan adalah sektor formal atau menjadi PNS. Sehingga konsep pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu sektor formal dan informal. Dengan perubahan sesungguhnya, esensi komunikasi sebagai penyampai pesan informasi yang memiliki fungsi komunikasi sebagai integrator sosial atau perekat hidup bersama. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat yang menyangkut persoalan perubahan sistem-sistem sosial, di mana masyarakat meningkatkan sistem sosial lama dan menjalankan sistem sosial baru, seperti perubahan perilaku pengukuran kinerja suatu lembaga atau instansi. Apabila pada sistem lama, ukuran-ukuran kinerja hanya dilihat dari aspek output dan proses, tanpa harus mengukur sampai di mana output dan proses itu dicapai. Maka pada sistem sosial yang baru, sebuah lembaga atau instansi diukur sampai pada tingkat output dan proses yang menggunakan standar sertifikasi tertentu. Yang ketiga, perubahan budaya materi menyangkut perubahan model budaya yang digunakan oleh masyarakat, seperti model pakaian, teknologi, aksesoris rumah tangga, dan lainnya yang harus berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, peran agen perubahan dalam masyarakat. Seorang agen perubahan dalam melaksanakan tugasnya memiliki peran-peran tertentu. Berikut ada 6 peranan agen perubahan dalam proses mengenalkan sebuah inovasi kepada klien, yakni sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan kebutuhan perubahan pada klien, seorang agen perubahan membantu klien menjadi sadar akan kebutuhan melakukan perubahan terhadap sikap dan tingkah laku mereka. Setelah itu, agen perubahan mengusulkan alternatif baru untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, menjelaskan betapa pentingnya masalah tersebut diatasi dan diselesaikan, serta meyakinkan klien bahwa mereka mampu menghadapi masalah tersebut. Yang kedua, untuk menciptakan hubungan pertukaran informasi ketika kebutuhan untuk melakukan perubahan diciptakan. Seorang agen perubahan harus mengembangkan hubungan para kliennya. Agen perubahan dapat meningkatkan hubungan dengan para kliennya dengan cara memiliki sikap yang terpercaya, kompeten, serta berempati terhadap kebutuhan dan permasalahan terhadap kliennya. Yang ketiga, untuk menganalisis masalah klien, agen perubahan bertanggung jawab untuk menganalisis permasalahan pada klien untuk menentukan mengapa alternatif yang ada di sebelumnya tidak cocok dengan kebutuhan mereka. Di sini tugas agen perubahan adalah mencoba untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi kliennya dan mencoba menemukan inovasi yang paling tepat. Yang keempat, untuk menumbuhkan niat berubah pada klien, setelah agen perubahan menyelidiki bermacam-macam kesempatan dari tindakan yang dapat mengantarkan klien mencapai tujuan mereka, agen perubahan mencari cara agar mereka tertarik dengan inovasi yang diciptakan agen perubahan tersebut. Yang kelima, untuk menerjemahkan niat klien dalam tindakan agen perubahan, mencoba untuk mempengaruhi sikap klien dan menyesuaikan saran atau rekomendasi berdasarkan kebutuhan dari para kliennya. Agen perubahan melakukan secara aktif dalam menstabilkan perilaku atau tingkah laku baru di kalangan klien tersebut. Yang keenam, untuk mencapai hubungan yang berulang-ulang, tujuan akhir dari agen perubahan adalah untuk mengembangkan sikap dan memperbaharui diri atau self-renewing dalam bagian dari klien. Ketika perubahan telah terjadi dan stabil pada klien, maka seorang
agen perubahan harus dapat mengembangkan kemampuan klien untuk menjadi seorang agent of change bagi dirinya sendiri. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.